Boleh senyum-senyum. 1, 2, 3. Hai hola ibu-ibu, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya, amin. Balik lagi di videonya Mama Gen. Dari sini kami menyapa dari sekitaran Gianyar karena hari ini kita mau ajakin jalan-jalan virtual ke Bali Zoo. Jadi seperti apa dalamnya, kegiatan apa saja yang bisa dilakukan, dan berapa harga tiketnya, bagaimana fasilitasnya, tonton terus sampai akhir, oke? Lurus kok boleh itu di tempat ini. Wow, aku udah sampai. Lihat itu. Wah, ya ampun. Begitulah first impressionnya si anak kecil ini dibawa pertama kali ke Bali Zoo. Seneng banget pastinya. Oke, kita bahas untuk yang pertama pastinya harga tiket. Ini harga tiket yang kemarin kita beli. Kami belinya via Traveloka. Tapi kalau misalkan kalian mau beli langsung juga bisa. Area untuk bagian tiketingnya ada di sebelah kiri ini. Dan dari hasil pemantauannya Mama Gen sih nggak ada perbedaan harga tiket kalau misalkan kamu belinya online maupun offline. Plus, weekdays dan weekend juga sama. Bedanya kalau misalkan kamu turis domestik atau kamu turis internasional. Nah, satu hal lagi yang wajib banget kamu bawa ke bagian tiketing ini adalah tiket parkir. Jadi, tiket parkirnya nanti akan diserahkan kepada petugas tiketing ini dan kamu akan mendapatkan tiket parkir yang baru. Itu disimpan ya. Mari kita mulai menjelajah Bali Zoo. Pertama-tama dan yang utama, kalian akan disambut dengan seorang fotografer ya. Kalau kalian mau mengabadikan foto dengan latar belakang Bali Zoo ya monggo, tapi kalau nggak mau ya juga nggak apa-apa. Lanjut, ini tuh ada guest activity-nya. Jadi kemarin kami tuh baru dateng jam 11:30 teng-tong ya, pas terik-teriknya. Jadi aktivitas yang paling deket yang bisa kami datengin atau kami tonton itu adalah animal presentation, ada di jam 12 siang. Sebelumnya, untuk menuju ke pintu utama Bali Zoo, kita akan melewati labirin hutan bambu ini yang sangat teduh, yang diisi oleh rusa-rusa jinak yang sedang bersantai pemirsa. Yuhu, mereka benar-benar santai dan benar-benar sejinak itu. Ini tuh walaupun kami kemarin datang jam 11:30 siang, udah mau jam 12, benar-benar matahari di atas kepala, cuma nggak terlalu berasa karena ternyata pohon-pohonnya ini sangat teduh dan anginnya tuh semilir banget. Pantas aja nih rusa pada jinak dan santai-santai ya. Mereka enak banget menikmati siang hari yang teduh ini. Rusa-rusa yang di depan ini itu sangat jinak banget, dan sejauh mata memandang sih memang nggak ada larangan untuk memegang ya. Jadinya kita boleh petting si rusanya, dan mereka juga menyediakan makanan kalau misalkan kita mau feeding rusa, dan pastinya berbayar dong. Setelah selesai melewati labirin yang dipenuhi dengan rusa-rusa jinak, marilah kita masuk ke gerbang utamanya si Bali Zoo ini. Self service ya bun, kita buka sendiri, itu si pintunya nggak ada penjaganya, jadi tinggal masuk aja dan kita tinggal ikutin aja jalannya sesuai dengan rute yang telah mereka tentukan. Nah, area yang pertama kita disambut dengan sekumpulan burung-burung cantik. Ada yang berwarna biru, warna merah, warna hijau. Yang warna biru ini sepertinya dia lagi pusing atau lagi gatel tuh kepalanya ya. Jadi di area ini tuh sudah tersedia fotografer dari Bali Zoo kalau misalkan kamu mau mengabadikan foto keluarga kamu. Dan kalau misalkan mau dicetak, ya boleh.
Yang nggak mau dicetak ya nggak apa-apa. Kalau mau dicetak harganya itu kemarin 250.000 per satu foto, dan kamu sudah mendapatkan soft copy-nya. Jadi kami memutuskan untuk foto sendiri aja. Selesai mengabadikan foto dengan backgroundnya Bali Zoo, kita disambut dengan beberapa kolam. Isinya ada otter atau berang-berang dan sebelahnya itu ada kolam krokodil alias buaya. Tapi yang bikin salfok adalah lokasi yang di seberangnya kolam tersebut, yaitu ada kolam renang manusia pemirsa. Yuhu, jadi tiket masuk yang kamu bayar tadi di awal yang harganya 126.000 untuk dewasa dan 90.000 untuk anak kecil itu, selain sudah termasuk harga tiket masuk kebun binatangnya sendiri, dia juga sudah include untuk bisa menikmati fasilitas mini water park yang ada di dalamnya. Jadi ibu-ibu harap perhatian kalau kesini bawa anaknya, jangan lupa juga bawa baju renang ya, biar bisa menikmati main-main di jungle splash-nya Bali Zoo. Setelah melewati area jungle splash-nya Bali Zoo, kita jalan lagi ke depan untuk mengikuti arah dan tujuan yang sudah ditentukan oleh si Bali Zoo ini. Jadi kita karena datangnya tadi jam 12 kurang sedikit, kita rencananya mau ngelihat si animal presentation terlebih dahulu sebelum kita keliling-keliling ngelihat binatang yang lainnya. Nah, animal presentation ini adanya di main stage deket kandang kambing katanya. Jadi mari kita cari di mana kandang kambing tersebut pemirsa ya. Nah, sambil menjalani misi mencari di mana main stage yang dekat kandang kambing tersebut, kita akan melewati toko souvenir yang di sebelahnya itu ada restoran utama dan terdapat mini playground. Menurut aku tuh ini jadi konsepnya asik banget ya. Selain anak-anak bisa belajar tentang hewan, mereka juga bisa bermain gitu. Bermain dari yang mini water park, ada mini playgroundnya juga. Jadi bener-bener difasilitasi untuk kesenangan anak-anak gitu pemirsa. Terus di samping area mini playground ada area si kuda belang-belang alias zebra. Tapi mereka sedang istirahat siang pemirsa. Jadi menurut aku nih, kayaknya kalau misalkan kalian mau main ke Bali Zoo, lebih baik datangnya pagian deh. Jadi hewan-hewannya lebih banyak yang beraktivitas ketimbang istirahat malas-malasan kayak si zebra tadi itu. Nah, sampailah kita ke main stage yang ada di area belakangnya kandang kambing itu pemirsa. Jadi beginilah penampilan main stage-nya. Ada bangku-bangku kayu panjang berundak-undak, terus di bawah pohon-pohon rindang. Asik banget deh menurutku. Jadi ini kita akan nonton dulu animal presentation sebelum kita lanjut untuk keliling melihat hewan-hewan yang lain. Nah, ini dia sekilas animal presentation-nya. We would meet our animal during the presentation. Thank you. Kami informasikan kepada seluruh pengunjung Bali Zoo yang berada di area Green Stage. Program Animal Presentation Asia Tenggara termasuk Indonesia. Oh, what happened? The trainer show us the bad habit. It is littering around, but Mika take the rubbish and put it back down to the bin that provided. Give applause please. Line of the Javan porcupine into the wildlife exactly in Tabanan Regency. Like to give animal will explain to us one of our animal training concept now we apply in Bali Zoo. Alright, here they come. We have Dadang Indudu, the twin of baby chain goat. Yeah, so the baby. Don't worry, how start to flying over your head. Nah, jadi mereka hanya bisa ditemukan kalau di Bali, di Taman Nasional Bali Barat saja. Okay. And sekilas aja ya aku ngeliatin
animal presentation yang ada di Bali Zoo, supaya pada saat kalian datang ke Bali Zoo kalian bisa melihat sendiri animal presentationnya itu seperti apa, nggak di-spill di sini. Nah, lanjutlah kita ke kandang kambing pemirsa. Jadi di kandang kambing ini kalian bisa kasih makan. Dan kebetulan memang anaknya minta, jadi kita bisa beli makanannya, terus feeding kambingnya di dalam kandangnya. Dan ternyata dia takut, dan akhirnya yang ngasih makan adalah bapaknya. Berapa harga feedingnya? Harga feedingnya adalah 50.000 satu mangkok capcay ini pemirsa. Lanjut lagi setelah kita animal feeding si kambing itu, kita keliling-keliling lagi yuk. Ini kita disambut dengan beberapa kalangan hewan yang masuk ke dalam golongan apes atau monyet, dan juga birds atau burung-burungan pemirsa. Kita masuk ke area selanjutnya. Ini tuh macam Afrika gitu dibikinnya sama mereka ya. Jadi di samping kandangnya zebra ini, di balik batu-batuan itu ada si raja hutan yang sedang bersantai. Yap, kita masuk ke kandang singa pemirsa. Di sana terlihat ada si raja hutan yang sedang goler-goleran ya, karena ini waktunya mereka istirahat siang sepertinya. Dan ada si betinanya di ujung sebelah sini. Kelihatannya tuh nggak terlalu gede ya kalau misalkan kita lihat dari luar kaca kayak gini. Tapi ternyata pas kita deketin ke kacanya, dia gede banget pemirsa. Di dalam gua yang berisi dengan singa ini itu terdapat banyak banget informasi tentang binatang-binatang atau hewan yang hidup di Afrika. Jadi kita bisa baca nih semua hal yang di sini, itu bagus banget. Dan nah, ini nih, ini penting banget ya untuk menjadi awareness kita pada saat kita mengunjungi hewan yang ada di Bali Zoo, khususnya hewan yang ada di dalam kandang kaca seperti ini ya. Tolong banget untuk tidak memegang pastinya, kedua tidak memberikan makan, ketiga tidak boleh menyalakan flash pada saat kamu merekam atau memfoto mereka, dan keempat itu nggak boleh ngetuk-ngetuk kacanya ya pemirsa semuanya ibu-ibu, jadi tolong dijaga. Di dalam kandang singa ini juga ternyata ada beberapa satwa kecil yang ditaruh oleh petugas yang kadang mungkin kayaknya kita nggak ngeh ya, karena mereka tuh ditaruh di dalam box-box seperti ini. Jadi kalau kita nggak perhatiin betul apa yang ada di dalam box ini tuh kita nggak bakal tahu. Ternyata di dalamnya ada ular dan tarantula, ibu-ibu.
Keluar dari gua yang isinya kandang singa itu, kita disambut dengan landscape yang menurut aku tuh cakep banget nih. Ini one of my favorite place yang ada di Bali Zoo karena tuh bagus banget pemandangannya dan adem. Ini tuh adalah kandangnya si burung terbesar di dunia, yaitu burung unta alias ostrich. Ada burung unta. Di seberangnya area burung unta, kita bisa ketemu dan melihat langsung yang namanya baobab tree. Kalau misalkan kalian atau ibu-ibu sering banget ngelihat video savana yang ada di Afrika, pasti nggak asing deh dengan bentuk pohon ini ya. Jadi pohon ini namanya baobab tree atau dikenal dengan the heart of water-nya teman-teman yang ada di Afrika sana, karena mereka ini bisa jadi kayak penyimpan atau penyerap air yang sangat fenomenal di padang Afrika sana karena memang curah hujan yang sangat amat jarang turun. Nah, jadi mereka itu mempergunakan si baobab tree ini sebagai kayak sumber air gitu ya untuk mereka di sana. Sambil melihat-lihat burung unta, karena memang areanya ini adem banget, enak banget untuk istirahat sejenak, bisa kali kita foto-foto dulu, ya kan? Selesai istirahat sejenak sambil foto-foto, ini kita lihat dulu burung untanya dari dekat. Ternyata dia besar banget dan sehat-sehat banget, gemes banget sih pemirsa. Ingat tapi ya, nggak boleh ngasih makan. Iya emang. Gede tapi kalau nendang sakit banget itu. Lepas dari area burung unta, ternyata ujungnya adalah kita ketemu lagi sama si restoran utama itu. Nah, ini aku mau sedikit review tentang fasilitas kamar mandi yang tersedia di area Bali Zoo. Mereka punya kamar mandi yang oke banget, bersih, wangi, 9/10 deh nilainya. Tapi sayangnya memang gak ada musola. Musola itu adanya nanti di area luar dekat parkiran di bawah. Terakhir nanti di video aku kasih tahu ya di mana letak musolahnya. Nah, ini kita ngadem dulu di area restoran utamanya. Kalau kalian mau menikmati makan siang ya silahkan. Harganya sih ya lumayan ya, harga wisata dunia gitu. Jadi nanti kalian lihat sendiri aja berapa harganya. Karena kebetulan kami nggak makan di area yang sebelah sini. Nanti kami makannya di salah satu restoran lagi, namanya kalau nggak salah Sumatra Food Court gitu. Terus kita nak lanjut perjalanan kita nih ke area tapir. Jadi area yang akan aku kunjungin ini tuh adanya di seberangnya mini playground yang tadi pertama kali kita ketemu. Nah, di sini tuh ada tapir dan dia sedang asik menikmati tidur siangnya sama seperti zebra dan singa. Jadi bener deh, mendingan datangnya pagi kali ya. Tapi ya, dari tadi kami keliling ke sini ngelihat beberapa hewan yang ada di Bali Zoo ini, seneng deh karena hewan-hewannya tuh bener-bener sehat. Kan kadang ada ya kebun binatang atau mini zoo gitu ya yang ada hewan-hewan tapi hewannya tuh ya udah hidup seadanya aja gitu. Nah, kalau di Bali Zoo ini aku melihat si hewan-hewannya tuh bener-bener terawat, terlihat dari kulitnya yang mengkilat, badannya yang gemoy-gemoy gitu. Mereka tuh sehat dengan aktivitas yang mereka punya dan alam mungkin yang dibangun oleh si Bali Zoo gitu ya. Jadi top untuk hewan-hewannya di sana. Melanjutkan perjalanan dari area tapir, kita akan ketemu dengan si gibbon. Gibbon ini sangat sadar kamera banget loh pemirsa. Jadi saat saya di situ, pas saya rekam semuanya ngeliat ke kamera dan mereka beratraksi lompat-lompat dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Jadi seneng banget ngelihatnya. Tuh sehat-sehat banget kan?
Setelah si gibbon, tadi ada beberapa walabi atau kanguru kecil yang ada di kandangnya. Terus kita disambut dengan si harimau yang super duper cakep dan gagah ini. Nah, di sini juga bisa kasih makan nih kalau di sini. Jadi bisa feeding si tigernya. Harganya kemarin itu kalau nggak salah 100 apa 150 ribu gitulah sekali makan seperti ini nih. Jadi kalau misalkan kamu mau coba sensasinya bagaimana ngasih makan si tiger, boleh dicoba dengan harga yang sudah tertera di depan kandangnya tiger. Area tapir, harimau, burung merak, dan si gibbon udah selesai kita jelajah. Sekarang kita akan menjelajah ke tempat yang lainnya. Tapi sebelumnya mari kita cari terlebih dahulu di mana suami dan anakku. Kita terpisah pemirsa, kita asik sendiri-sendiri dan ternyata kutemukan mereka sedang asik bermain di mini playground ini. Mini playground ini tuh tempatnya enak banget, bener-bener rindang dan pemandangannya tuh kayak di padang savan Afrika, ceilah. Jadi di samping mini playgroundnya ini tuh bener-bener cakep banget. Ada zebra yang sedang makan, ada burung unta di seberang sana yang sedang lari-lari, banyak tempat duduk di bawah pohon rindang. Jadi bener-bener super asik banget, chill. Makanya kita foto-foto dulu. Terus tempat selanjutnya yang mau kita jelajahi adalah tempat gajah. Jadi ini hampir banget terlewat oleh aku dan keluargaku pastinya. Karena tadinya tuh kita mikir kan, di mana sih si gajah? Kok perasaan udah muter-muter si gajah ini nggak ketemu. Padahal kalau kita ngeliat iklan-iklannya Bali Zoo tuh banyak banget berseliweran gambarnya si gajah. Nah ternyata tempat untuk menuju ke cara untuk menuju ke tempatnya si gajah itu harus naik bis kuning ini terlebih dahulu. Naiknya di mana? Naiknya itu ada persis di samping areanya swimming pool yang di depan tadi. Jadi kalian balik dulu ke area swimming pool, terus ambil sebelah kiri itu udah ada tempat antri untuk menunggu si bis-bis yang akan mengantarkan kita ke area selanjutnya, terpisah dengan area yang pertama ini. Bisnya ini akan ada bergantian setiap 5 menit sekali, dan aku sarankan kalian ambil yang bisnya double decker dan kalian duduk di atas, itu seru banget. Fasilitas bis ini tuh sudah free, jadi kamu bisa bebas bolak-balik menggunakan bis ini dari area satu ke area yang si tempat gajah nanti akan kita tuju itu. Begitu pemirsa. Jadi bisnya tuh ada dua bentuk. Yang satu bentuknya kayak yang dilihat itu tadi tuh, jadi cuma ada satu tingkat, di atasnya nggak ada apa-apa. Satunya lagi tuh double decker, di bawahnya ada dan bisa naik ke atas yang tadi aku naikin. Nah sampailah kita di area ini. Areanya namanya Batak Toba. Sudah sampai di Samosir jangan-jangan kita ini ya. Nah di area ini itu ada beberapa permainan dan spotlightnya itu memang si gajah. Tapi sebelum kita pergi ke sana, kita mau mengisi perut terlebih dahulu. Kenapa kita memutuskan makan di area sini? Karena ini kebetulan banget, pas banget tadi kita turun bis, ternyata tuh mereka lagi ada bagi-bagi voucher. Vouchernya adalah potongan harga 10.000 per pesanan.
kalau kita makan di Sumatra Food Court ini. Ya sudah, mari kita makan di sini dan ini adalah menunya beserta harganya. Jangan kaget karena ini adalah wisata dunia di Bali. Ingat ya, jadi just make it happy, oke? Jadi kemarin tuh kami order nasi goreng sama spaghetti carbonara. Untuk porsinya oke, untuk rasanya cukup oke, dan ya udah gitu aja pemirsa. Selamat makan semuanya. Hai Bapak. Hai, kita jalan-jalan sore di Bali Zoo. Saat ini kita ada di Bali Zoo. Kita habis makan nasi goreng, ada satenya, lalu ada spaghetti carbonara dan es teh manis bersama Genska. Ngomong dong. Ini apa? Kita lagi balik sama tahu. Beruang madu kan? Lepas kita isi perut kita nih dengan nasi goreng dan spaghetti carbonara tuh, lanjutlah kita jalan lagi yuk. Ini yang pertama dari restoran itu ke sebelah kiri ada si beruang madu ini. Beruang madunya tuh gendut banget, jadi bener-bener sehat banget pemirsa semuanya. Seneng deh ngelihatnya. Satu hal lagi yang aku suka dengan Bali Zoo ini adalah secara luasan areanya tuh mereka pas. Jadi nggak terlalu besar, nggak juga terlalu kecil. Cukup banget untuk semua hal yang bisa kita lihat di area ini. Jadi pada saat kita menjelajahinya tuh nggak capek. Karena terlalu luas gitu kan, biasa dia terlalu luas jadinya capek, udah males, udah ngos-ngosan, udah nggak menarik semuanya. Ini pas banget, ditambah lagi dengan pepohonan-pepohonan yang sangat teduh. Jadi walaupun pada saat kita siang-siang dateng itu nggak ngerasa kalau ini tuh siang bolong gitu loh, dengan landscape yang menarik yang mereka kasih ke kita. Dan lihatlah, ini ada orangutan yang sedang bermain-main di siang hari, dan ini dia gongnya pemirsa. Kita ketemu akhirnya di mana letak si gajah yang sangat terkenal itu di Bali Safari. Di sini ternyata. Cuma satu tapi ya. Namun sebelum kita melihat gajah lebih dekat, kita masuk dulu ke sini nih ya. Ada salah satu gua lagi yang ternyata di dalamnya itu terdapat kumpulan primata, Java lutung namanya, dan warnanya itu lucu-lucu. Jadi ada yang warnanya gold alias emas-emas gitu, sama yang warnanya hitam seperti biasa. Terus ada binturong juga kalau nggak salah di sini, sama kayak iguana yang gitu-gitu deh. Dan tentunya pastinya semuanya dilengkapi dengan papan informasi yang bisa jadi menambah pengetahuan kita tentang hewan-hewan yang ada di sini. Begitu pemirsa.
Selepas kita keluar dari gua yang tadi ada si Javan lutung itu, sudah dapat kita tengok Latu Gajah di ujung sebelah sana. Nah, area yang di tengah-tengah ini yang warna hijau yang memisahkan antara aku dan si gajah itu adalah area tempat bird presentation. Jadi kalau misalkan ada show-nya yang berhubungan dengan burung-burung, itu tempatnya di sini. Sedangkan di ujung sana itu adalah si kandang gajahnya. Hanya aku nggak menemukan pintu masuk untuk ke area yang di ujung sana. Eits, tapi jangan sedih ibu-ibu, aku menemukan tempat yang bisa melihat gajah dengan lebih dekat. Tinggal turun aja nih ke bawah, terus kita bisa melihat deh gajah-gajah itu dari dekat. Nah, di area gajah ini kalian bisa untuk feeding alias kasih makan gajah, harganya 100.000. Nanti kalian dapat umbi-umbian yang sangat disukai oleh gajah. Dan juga kalian bisa mengikuti tur ekspedisi bersama gajah. Berikut ini adalah tiketnya. Jadi kalau misalkan kalian mau ke Bali Zoo, silahkan putuskan apakah kalian pada saat di Bali Zoo mau sekalian ikut ekspedisi bersama gajah selama 20 menit kurang lebih, atau hanya kayak kita aja nih datang-datang gitu aja lihat-lihat. Karena harga tiketnya berbeda sayangku. Kalau tiket masuk aja beda, dan ini kalau tiket masuk plus ekspedisi gajah. Apakah bisa dibeli secara terpisah? Mohon maaf ibu-ibu, saya lupa nanya waktu itu. Jadi saya tidak bisa menyampaikan informasi terkait dengan hal itu. Begitu. Ini lihat mama. Lihat mama, lihat mama dong. Senyum dong. Deket banget kan? Bahkan kalian tuh bisa membelai-belai sebelalai gajah ini pemirsa. Jadi kalau misalkan kalian bayar untuk feeding gajah, nanti gajahnya itu bakal singgah nih di area sebelah sini untuk menyapa para pemirsa yang ada di depannya, atau ada orang yang mau ngasih makan begitu. Dan kita juga boleh kok pegang-pegang gajahnya, plus kalian foto bareng kayak gini. Begitu pemirsa. Di satu sisi tuh aku suka banget ngelihat gajah, seneng gitu ngelihatnya ya. Kayaknya karena muka gajah itu kayaknya selalu tersenyum dan baik hati. Cuma di satu sisi lagi aku juga merasa kadang sedih banget gitu. Kenapa mereka harus ditunggangin seperti itu? Padahal ya mereka harusnya bebas-bebas aja gitu nggak sih? Cuma ya udahlah ya, namanya duniawi pemirsa. Jadi semua itu tentang pilihan aja, preferensi masing-masing. Monggo kalau mau naik gajahnya ya silahkan, kalau enggak ya juga nggak apa-apa. Yang penting enjoy your life, oke besti-besti? Selesai kita melihat gajah yang baik hati, ada satu tempat lagi yang harus kalian datengin pada saat kalian ke Bali Zoo. Yap, ini adalah namanya Menara Pandang. Menara Pandang ini lokasinya ada tepat di seberangnya food court restoran Sumatera yang tadi kita makan siang. Jadi di Menara Pandang ini tuh ada beberapa lantai. Ada lantai 3 untuk meeting room kalau aja siapa tahu kalian pengen meeting di Bali Zoo ya kan. Terus di lantai 4-nya ada Museum Minangkabau, dan di lantai 5-nya baru rooftop. Sayangnya itu kemarin kita nggak sempat ke lantai 4 di mana itu ada Museum Minangkabau karena kita ngejar sholat asar dulu. Kami belum sholat asar, jadi kita hanya ke rooftopnya aja. Dan beginilah sekilas pemandangannya yang ada di rooftop. Dan ternyata mereka di rooftopnya tuh ada ini pemirsa. Apakah kalian berani untuk melewati kaca-kaca ini dan melihat langsung ke bawah? Maksimum capacity 10% per. Wow.
gantian. Oh, sana dong. Oh, itu. Wah. Wajib coba ya kalian kalau datang ke Bali Zoo. Kalau yang berani ketinggian kayaknya sih aman-aman aja. Cuma kalau yang takut ketinggian, lututnya agak gemeter dan ngilu kayaknya ya. Oke, jadi begitulah perjalanan kita mengelilingi Bali Zoo. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 4:30 gitu kalau nggak salah kemarin ya. Jadi kita harus kembali ke lokasi awal dengan menggunakan bis ini. Ingat, bis ini itu hanya ada sampai 16.45 alias 15 menit sebelum jam 5. Close-nya si Bali Safari adalah jam 5 sore. Jadi jangan sampai ketinggalan bis ya, oke? Begitu saja ibu-ibu, terima kasih banyak sudah menonton perjalanan kami ke Bali Zoo. Mudah-mudahan ada sedikit informasi yang bisa terserap, yang bisa berguna ketika kalian main-main ke Bali Zoo ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sehat-sehat semuanya dan berlimpah rezeki. Bye. Lupa untuk musola. Ini dia kondisi musolahnya. Menurut aku cukup bersih kok, cuma memang bangunannya agak lama. Untuk areanya itu ada di luar Bali Zoo-nya. Jadi di sebelah kanannya bagian tiketing, di bawah atap itu yang tadi ada tanda panahnya. Kalau bingung, tanya aja Mas Harpam. Oke, bye. Kalau itu mendingan udah bener tahu ada pengamannya.